Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di sini di channel YouTube Indra Kelen. Dan di video kali ini aku bakal melanjutkan video aku yang sebelumnya tentang on the job training di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jadi kemarin udah sampai part 2 ya teman-teman. Dan kebetulan karena ada kegiatan lain, jadi aku belum sempat untuk tag video untuk part 3-nya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membuatkan video OJT di perusahaan perkebunan kelapa sawit part 3 teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku, dan mohon bantuannya untuk tetap share channel YouTube Indra Kelen ke semua sosial media kalian biar channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk buat video-video selanjutnya. Nah, jadi kemarin ceritanya untuk OJT yang di part 2 aku udah menceritakan bagaimana aktivitas keseharian aku melakukan on the job training ya di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan mungkin menurut aku nggak bisa dijelasin atau dijabarin satu-satu dari seluruh rangkaian aktivitas 3 bulan itu ya buat teman-teman. Jadi di sini aku skip, kita langsung aja ke part 3-nya. Jadi di sini aku mau cerita gimana endingnya ketika melakukan on the job training. Jadi setelah kalian melakukan aktivitas on the job training kurang lebih sekitar 2 bulanan, nanti kalian akan diberi tugas untuk membuat sebuah paper atau makalah yang dimana paper tersebut berdasarkan dari hasil OJT kalian untuk memunculkan suatu masalah yang akan diselesaikan dan dituangkan dalam bentuk makalah atau paper. Nah, biasanya nanti akan dikasih masukan dan juga ide-ide, begitu juga saran dari mentor yang membimbing kalian untuk memunculkan ide untuk membuat topik dalam makalah tersebut. Atau misalnya kalau kalian ada menemukan masalah ketika melakukan OJT, kalian bisa mengangkat masalah itu dan membuat improvement ataupun melakukan saving cost, bagaimana caranya untuk memberikan efisiensi terhadap masalah tersebut dari sisi cost ya, rupiah, ataupun saving time bisa juga. Nah, nanti akan ada diberikan template di site masing-masing. Itu template untuk pembuatan makalah dari teman-teman MT yang sebelumnya sudah melakukan OJT di tempat tersebut. Jadi nanti kalian tinggal mencocokkan dan mensinkronkan aja dengan template yang sudah ada di sana. Nah, sebagai contoh misal untuk yang aslab maupun yang admin, misalnya seperti ini untuk menemukan judulnya. Misalnya ada kerugian losses 300 kilo, jadi kita mau buat itu menjadi 0 kg. Jadi artinya kita udah saving cost sebesar 300 kg. Kemudian kita bisa konversikan ke rupiah, ke dalam bentuk rupiah itu berapa gitu keuntungannya. Itu per harinya, per bulannya, atau bisa per tahunnya. Nah, misal contoh untuk yang administrasi, misalnya mau mengurangi penggunaan alat tulis kantor dengan cara apa, kayak gitu. Misalnya entah menggunakan mobile gitu kan, nggak perlu note, sticky note dan lain-lain, jadi pembeliannya itu berkurang. Jadi bisa dihitung dalam setahun itu berapa savingnya. Jadi itu cuman bagian dari contoh kecil aja ya. Dan setelah itu ketika paper kalian udah jadi dan juga mentor udah setuju, nanti akan prepare untuk mengikuti ujian secara virtual, biasanya Zoom ya. Nah, itu akan dipresentasikan ke pimpinan-pimpinan tertinggi kayak CEO, BOD, dan kalian akan mempresentasikan itu langsung karena posisinya kan mereka di Jakarta ataupun misalnya ada kunjungan di site lain, jadi harus virtual. Nah, jadi untuk bobot makalahnya sendiri itu menjadi penilaian ya. Jadi kalau misalnya kalian makalahnya, maaf cakapnya itu nggak berbobot, jadi itu pasti bakal jadi penilaian. Jadi usahakan membuat paper atau makalah itu yang benar-benar menarik, yang dampaknya itu benar-benar kerasa. Nah, jadi setelah presentasi itu mereka akan memberikan penilaian dan diakumulasikan dengan rangkaian aktivitas kalian selama on the job training berdasarkan penilaian dari pimpinan yang ada di site kayak manajer ataupun general manager ya. Itu mereka memberikan penilaian apakah kalian cocok sesuai dengan yang diharapkan atau tidak untuk meneruskan ke tahapan selanjutnya, yaitu ikatan dinas. Nah, setelah itu kalian akan
melihat hasil pengumumannya, nanti akan diinformasiin gimana kalian lulus atau enggak. Nah setelah lulus misalnya nanti kalian tidak serta-merta ditempatkan di tempat site kalian waktu melaksanakan OJT. Bisa saja kalian dimutasikan ke site lain karena kebetulan di site tempat kalian OJT itu tidak membutuhkan staff, jadi kalian bisa dimutasi. Plusnya apa? Kalian jadi bisa tahu misalnya kalau site kalian yang sekarang untuk OJT itu tidak enak, misalnya menurut kalian tidak pas, kalian bisa moving ke site yang lain. Dan apabila kelemahannya itu kalau kalian misalnya udah suka sama site-nya ini dan ketika kalian mau pergi untuk ikatan dinas itu terasa berat gitu kan, tapi jangan dianggap seperti itu. Kalian bisa melihat dunia lain ya. Dunia lain sih, kayak ngeliat dunia luar, site-site luar, mungkin ada sesuatu yang istimewa di sana itu kita nggak tahu gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan yang terbaik aja. Nah setelah itu biasanya kalian mengadakan acara kayak gitu, acara perpisahan untuk peserta-peserta OJT di site sama staf-staf lain sama pimpinan yang ada di site. Kemudian kalian akan diberangkatkan ke wilayah untuk melaksanakan ikatan dinas. Nah jadi sampai situlah selesai dari cerita on the job training yang part 1, part 2, part 3. Dan itulah kesimpulannya buat teman-teman. Nah nanti kalau misalkan mau request, mau misalnya ada bang request cerita-cerita ketika OJT dong yang nggak enak, yang enak-enaknya kayak gitu, kalian bisa langsung komen di bawah video ini. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung via direct message di Instagram ya. Nah jadi buat teman-teman semuanya mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk support terus channel YouTube Indra kalian biar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Nah semoga aku diberikan kesempatan lagi untuk membuat video lanjutannya dan tetap didukung oleh teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.